Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Muhammad Rizal, kemudian ada Ahmad Pati Padilla, kemudian ada Kasmawatika. Nah, di sini kami akan mencoba mendemokan bagaimana caranya menganalisis suatu website dengan menggunakan yang pertama itu GTmetrix, kemudian yang kedua Bullwhip, dan yang ketiga dengan menggunakan ekstensi yang ada di Google Chrome. Oke, jadi untuk menghemat waktu, untuk yang pertama, yang penjelasan dari GTmetrix akan dibawakan oleh rekan kami, Kasmawati. Dipersilahkan. Baik, yang pertama yang akan kami jelaskan itu adalah tools GTmetrix. Tools yang memudahkan kita untuk mengetes performa website. Di sini untuk pertama kita harus akses dulu ke gtmetrix.com. Kemudian kita harus login dulu ya. Berarti sebelum login kita harus buat akunnya dulu. Di sini sudah login sebelumnya karena sudah memiliki akun. Nah, akun ini membantu kita untuk memilih seperti memilih server ya, untuk memilih URL-nya, servernya, kemudian untuk browsernya sendiri, dan yang untuk koneksi. Oke. Nah, di sini kami memilih untuk mengetes performa website dari Kemensos. Nah, di sini kita melakukan analis performa untuk kemensos.go.id. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, baik. Di sini sudah ada reportnya untuk hasil pengetesannya menggunakan GTmetrix. Di sini untuk grade nilainya ini adalah F ya. Berarti untuk kalau misalnya di sini F berarti nilainya dianggap buruk ya untuk performanya. Kemudian untuk yang performanya ini di 40%. Kemudian untuk struktur websitenya sendiri di sini 56%. Kemudian LCP-nya di sini 17,7 second ya untuk waktu tunggunya. Kemudian TBT-nya 22 milisecond ya. Kemudian CLS-nya ini adalah 0,22. Kemudian di sini untuk kecepatan visualisasi kecepatannya ya. Di sini
step-step untuk waktu tunggunya ya, dari mulai awal kita akses sampai terbuka ke beranda ya, di berandanya. Oke. Untuk performanya, nah, di sini untuk first contentful paint-nya ini ada 2,6 second. Kemudian waktu untuk interaktif itu 17,6. Kemudian kecepatan speed index-nya itu 9,7. Kemudian total blocking time-nya itu 22 millisecond. Kemudian untuk large contentful paint-nya itu 17,7 second. Kemudian cumulative layout shift-nya 0,22. Oke, untuk strukturnya sendiri, struktur dari kemensos.go.id ini. Kemudian untuk waterfall-nya, nilai untuk waterfall kemudian untuk video kemudian untuk historinya sendiri. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan kami tentang tools GTmetrix ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Baik, selanjutnya kita akan mendemokan cara penggunaan dari Builwhip. Nah, jadi yang pertama kita kunjungi alamatnya. Nah, jadi kami sarankan kalau misalnya mau untuk fullnya itu kita mendaftar juga di sini. Jadi kalau misalnya kita sudah mendaftar, ini akan seperti ini. Ini dialihkan ke Pro. Coba. Oke, jadi kita langsung saja untuk melookup dari situs kemsos.go.id. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ada di sini tab teknologi profil. Jadi ini adalah teknologi yang digunakan situs kemsos.go.id, Kementerian Sosial. Nah, jadi untuk analitiknya, analitik dan tracking, ini dia menggunakan Google Analytics. Nah, kemudian ada di bawahnya stat counter. Nah, jadi ini untuk mencatat counter atau statistik yang mengunjungi website dari Kemsos. Ini menggunakan stat counter. Kemudian widget. Jadi untuk widget sendiri ada beberapa widget yang digunakan oleh Kemsos ini. Yang pertama Tiny MCE. Kemudian ada juga widget POM Awesom. Kemudian ada juga Twitternya. Ada juga Google Phone API. Kemudian ada COVID-19. Ini juga kita bisa menggunakan Facebook login. Jadi kalau misalnya kita mau mungkin komentar di situsnya Kemsos, ini kita bisa menggunakan akun Facebook kita. Dan ada juga di sini untuk
subnya. Nah, seterusnya untuk framework yang digunakan ini ada Shockwave Flash Embed, kemudian PHP. Nah, seterusnya ini dia menggunakan Laravel. Jadi untuk frameworknya ini ada Laravelnya. Nah, untuk mobilenya, kompatibel dengan mobile ini ada Viewport Meta, kemudian ada juga untuk Apple mobilenya, Apple, kemudian ada juga iPhone-nya. Jadi ini untuk situsnya Kemensos ini dia kompatibel dengan iPhone. Seterusnya ada Content Delivery Network. Ini menggunakan Gestatic Google, kemudian ada Facebook CDN, ada juga dari CDN JS, dan ada Cloudflare JS. Nah, untuk pembayaran sendiri ada juga di sini. Untuk paymentnya menggunakan pound sterling. Kemudian untuk audio video media ini ada Media Element JS, dan ada juga di embed YouTube. Nah, untuk CMS-nya atau Content Management System ini dia menggunakan Drupal. Ini untuk Kemensos ini. Kemudian untuk JavaScript library dan function ini ada Highchart, ada Fancy Box, Flex Slider, Carousel, Feeds.js, ada TouchSwift, ada Swift.js, Moderning, ada Twitter platform, ada pakai HTML5, ada Response, ada Facebook SDK, ada juga Facebook for Website, ada Pretty Print, ada ES6 Promise, ada Likeboss. Nah, ini juga dia menggunakan Bootstrap. Nah, kemudian ada Magnific Pop-up. Oke, jadi ini untuk email hostingnya itu Kemensos menggunakan provider dari Postmark dan isi Dmarch. Ada juga SPF, kemudian Dmarch. Kemudian untuk web hosting providernya ini dia menggunakan PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, ini juga ada sertifikatnya, ada SSL sertifikat. Nah, ini dia menggunakan SSL by default, dan ada juga dari Global Sign dan Alpha SSL. Kemudian untuk web server menggunakan Apache, tepatnya ini Apache 2,2. Ada juga Nginx-nya, kemudian ada Big IP. Untuk operation system dan servernya ini menggunakan CentOS. Dengan ada juga dikolaborasi dengan Mood Speed. Ini juga ada untuk RSS-nya. Seterusnya ada Content Delivery Network. Kemudian ini terakhir copyright-nya. Jadi ini copyright-nya ini 2017. Coba kita ke tab selanjutnya, ini detailnya. Ini merupakan detail dari teknologi profil ini. Kita coba lihat. Nah, ini jadi ini dia akan ditampilkan untuk last update-nya ini. Ini dia lebih, dari analitik dan trackingnya dia ini ada 4, ada Google Analytics, ada Google Universal. Nah, ini yang tadi ini. Kemudian
jelaskan di awal, ini cuma pendetailannya ini. Oke, kemudian kita lanjut ke metadata profil. Nah, jadi ini untuk company name-nya ini tidak ada informasi, address-nya juga ini tidak ada. Kemungkinan mungkin ini dia di hidden ini. Nah, ini di sini yang tampil cuma ada teknologi span, dan ini harganya sekitar $500 per month. Kemudian ada social linknya ini link untuk sosial medianya, ada Twitternya, kemudian ini Facebooknya. Nah, kemudian untuk packernya itu ini sekitar 527.166. Nah, ini transitionnya. Kemudian relationship profile. Nah, ini hubungannya dengan situs lain ini. Jadi ada domain lain yang berhubungan dengan ini. Ada Depsos, Kemensos, Kemsos, Kemsos.net, dan Kemsos.org. Kemudian redirect profil. Nah, ini kemensos.go.id, country-nya Indonesia. Kemudian company profil, ini profil perusahaan. Nah, ini tidak ada profil. Oke, jadi mungkin seperti itu penjelasan kami tentang penggunaan build dari kemensos.go.id. Nah, untuk selanjutnya penggunaan dari ekstensi Google Chrome akan dibawakan oleh rekan kami Ahmad Pati Padilla. Kepada rekan kami persilahkan dengan hormat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang serupa untuk menganalisis sebuah web, tapi ini lebih ke digunakan biasanya untuk menganalisis web yang lagi kita develop. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama rekan saya tentang GetMetrix, itu untuk menganalisis tentang load suatu halaman. Nah, di sini di Chrome ada ekstensi yang namanya saya buka dulu. Nah, di sini websitenya lagi terbuka. Nanti akan terhitung berapa waktu untuk meload suatu halaman. Jadi perbedaannya dengan GetMetrix yang bisa sampai ke dalamnya dari suatu project, sedangkan untuk yang ini itu cuma halaman yang akan dibuka. Nah, selain untuk meload halaman, ekstensi ini juga teman-teman dapat gunakan untuk menganalisis web yang teman-teman lagi develop sendiri. Jadi kalau GetMetrix kan harus di serverkan dulu, di hosting dulu. Kalau ini teman-teman bisa buka dari lokal server sendiri. Oke, sambil kita
ini sudah ada hasilnya. Di sini bisa dilihat ada 65,7 detik. Nah, kalau tadi kita lihat get matrix itu dianalisis berdasarkan TBT dan lain sebagainya, sedangkan ini kalau untuk ekstensi ini load timing dia lebih ke per event. Jadi di sini kita bisa lihat ada event redirect, DNS, connect. Nah, ini yang akan diuji satu-satu. Jadi di awal redirect ini ketika URL-nya diakses, kemudian respon dari DNS, terus kalau misalnya sudah terhubung sama servernya, mulai melakukan request, terus dihitung berapa lama ada respon. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita mulai dari redirect, DNS tidak perlu, mungkin dia tidak pakai DNS di server yang berbeda. Connect-nya membutuhkan waktu 121 milisecond. Di sini satuannya milisecond ya. Untuk request dia membutuhkan waktu 827 milisecond. Kemudian respon di 22 milisecond berikutnya. Nah, untuk dari redirect sampai response, ini sebenarnya kalau saya biasanya pribadi ini tidak menetap ya. Jadi ini bisa bergantung sama tempat servernya sama bagaimana kondisi jaringan. Jadi ini masih bisa berubah-ubah. Yang bisa kita atur itu mulai dari ini di bawahnya, yaitu DOM. DOM itu adalah model yang terdapat dalam website atau file-file yang bakal di load. Jadi di sini ketika dia sudah mulai ngambil source-nya, itu memakan waktu paling banyak, yaitu 64 detik, hampir 65 detik. Kemudian memparse setiap file itu membutuhkan waktu 26 detik. Ya, kemudian eksekusi script, mungkin di sini scriptnya belum ada yang dieksekusi sehingga tidak akan waktu. Ngeload konten ada 67 milisecond. Sub resource ada 38.000 milisecond. Terus ngeload event ada 37, sehingga totalnya dia memakan waktu 65.000 milisecond. Nah, ini 65.000 dibulatkan menjadi detik, itu menjadi 65 detik,7. Oke, jadi di sini biasanya saya gunakan untuk misal di sini kita lihat bahwa oh ternyata ada di sini mas panjang kali, bisa jadi ada library atau file yang dalam websitenya teman-teman itu belum perlu di load di halaman utama, kan ini baru buka halaman utamanya, dashboardnya doang. Nah, itu bisa teman-teman hilangkan untuk mempercepat waktu loadnya di awal. Nah, itu untuk penggunaan dari ekstensi ini, load timing, sama dengan get matrix. Cuma get matrix kita bisa lebih mendalam lagi, karena sampai bisa kita ngeblok misalnya ada ads atau segala macam. Nah, selain analisis ngeload, kita juga sama seperti Buildit untuk melihat apa teknologi yang digunakan dalam suatu website. Di sini ada namanya web analyzer. Nah, di sini sama dengan Buildit, cuma bedanya kalau Buildit itu kan dia sampai menyeluruh tuh. Makanya kalau teman-teman lihat di sini lebih sedikit daripada yang ditampilkan sama Buildit tadi. Untuk Buildit dia akan menyeluruh sampai ke company profile, sedangkan untuk ini cuma teknologi yang terdapat sekali lagi di halaman yang terbuka. Jadi untuk di sini dia mendeteksi bahwa ada widget, yaitu Twitter sama Flex Layer. Nah, kalau Flex Layer ini kan kita lihat langsung nih di awal, di pertama ini dia sudah pakai Flex Layer, berarti ini yang untuk slidernya. Kemudian advertising, itu dia menggunakan Twitter Ads. Jadi ada advertising dia pakai Twitter Ads. Mungkin dia pasangkan untuk pasang-pasang tweet. Kemudian ada analytics counter. Kemudian ada fancy box untuk mempercantik mungkin fancy boxnya. Kemudian dia ada video mungkin bisa di play yang dia ambil source-nya dari YouTube. Nah,
Selanjutnya dia punya reverse proxy. Reverse proxy-nya itu NIMS. Nah, ini sekalian ya sama web serversnya itu di NIMS juga, jadi reverse proxy-nya bakal ikutan. Ini biasanya bawaan, tapi kalau teman-teman tidak nge-server di NIMS, misalnya di hosting, kita juga bisa pakai reverse proxy dari NIMS. Jadi reverse proxy ini seperti firewall untuk servernya kita, sehingga kita bisa webnya kita tidak rentan dari serangan kayak DDoS, dan segala macam. Nah, untuk web framework-nya dia menggunakan Laravel. Ini framework PHP-nya. Kemudian UI framework-nya dia menggunakan Bootstrap. Ada miscellaneous-nya Google Code Creative. Untuk autentikasinya Facebook login. Ini bisa mungkin login pakai Facebook. Terus content curation-nya ada Pixel Turn 2. Ya, ini tadi web servernya dia taruhnya di NIMS. Jadi selain kita tahu teknologi yang ada dalam sini, ini ada bahasa pemrogramannya PHP. Selain kita tahu apa saja teknologi yang ada dalam websitenya kita, ini juga biasa saya gunakan untuk mempercepat ngeload. Jadi biasanya kalau kita bikin website kan ada library yang kita pasang tuh. Nah, ternyata dia tidak terbaca di sini. Nah, biasanya tidak terbaca di sini itu karena ketika dia ngeload suatu halaman ini, library itu memang nggak digunain. Sehingga kita bisa mengubah posisi library tersebut ke tempat lain yang memang halaman tersebut menggunakan library tersebut. Sehingga ngeload untuk halaman awalnya kita itu akan lebih cepat. Sehingga website kita bisa lebih optimasi lagi. Oke, demikian mungkin dari saya. Pengenalan dua ekstensi ini yang bisa teman-teman gunakan juga untuk mengoptimalisasi lagi websitenya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6, tentang menganalisis suatu website dengan menggunakan GTmetrix dengan Bullwhip. Kemudian perbedaannya kami bandingkan dengan menggunakan ekstensi dari Google Chrome yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.